Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan mulai bahas mengenai The Last of Us episode ke-6 yang menurut gue lebih soft dan menunjukkan kedekatan antara Joel dan juga Ellie. Wow, dan juga di episode ini gue nangis di endingnya nih. Waduh, kenapa nih? Oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita akan bahas mengenai The Last of Us episode ke-6, kita sekali spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum tonton episodenya, agar kalian nonton dulu episodenya biar kalian bisa merasakan cinema experience yang mendalam. Oke, linknya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sampai banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Tiga bulan setelah peristiwa Henry menembak adiknya Sam setelah dia baru mengetahui bahwa adiknya terinfeksi, akhirnya dia menembak dirinya sendiri di hadapan Joel dan juga Ellie. Dan itu udah pernah kita lihat di The Last of Us episode kelima kemarin. Akhirnya Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan mereka, dan musim juga sudah berganti menjadi musim salju, di mana daerah tersebut terdapat banyak sekali salju dan juga hawanya yang juga sudah semakin dingin. Sampai akhirnya Joel menyusup ke dalam sebuah rumah warga setempat dan bertanya di mana lokasi mereka sekarang. Nah, hal ini dikarenakan Joel dan Ellie tersesat di tengah perjalanan mereka. Kemudian mereka bertanya di mana markas Firefly ini, dan ternyata sepasang orang tua tersebut mengatakan bahwa hanya tinggal berjalan beberapa mil saja ketika sudah melewati sebuah sungai kematian, yang dimana sungai tersebut kabarnya berisikan berbagai macam mayat yang udah dibuang di sana. Dengan petunjuk yang terbatas, akhirnya Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke tempat Tommy, yaitu adalah saudara Joel sendiri, untuk meminta bantuannya. Well, I ain't seen him. I haven't told you what he looks like. Joel, come on, there's like 1,000. I need you to tell us where we are. Exactly where. And your answer better be the same as your wife. You never go past the river here. Put that back. I don't know anything. Cold air. All of a sudden. All we have to do is cross the river of death. Tapi karena hari sudah mulai malam, akhirnya Joel dan Ellie beristirahat sejenak dalam sebuah gua dengan memasang api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka di tengah dinginnya malam tersebut. Kemudian Ellie membuka sebuah obrolan bahwa dia sangat menyesal dengan apa yang terjadi kepada Sam, yang dimana dia gagal menyelamatkan Sam dengan cara menembakkan darahnya kepada luka Sam yang sudah terinfeksi 3 bulan yang lalu. Nah, Joel yang mendengarkannya pun akhirnya menasihatinya bahwa memang begitulah kejamnya dunia dalam bertahan hidup di tengah situasi yang telah mereka alami selama ini, Pak, seperti itu. Akhirnya beberapa menit kemudian Joel meminta Ellie untuk segera tidur karena hari sudah mulai larut malam, sementara Joel menjaganya di tengah malam sambil membawa sebuah senapan di kedua tangannya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di samping sebuah sungai kematian seperti yang dikatakan oleh penduduk lokal sebelumnya. Tapi saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh para pasukan berkuda yang mengepung mereka dengan menggunakan senapan. Dan akhirnya mereka memeriksa Joel dan Ellie apakah mereka terinfeksi jamur cordyceps atau tidak. Ternyata setelah diperiksa, hasilnya negatif. Artinya mereka tidak terinfeksi sama sekali. Dan akhirnya mereka dibawa ke dalam sebuah tempat persembunyian dari para orang-orang yang sudah berhasil bertahan hidup dari para infeksi selama 20 tahun terakhir ini. Dan tempat itu sangatlah ramai, Pak, dengan banyak penduduk yang mereka itu sangat bersukacita atas mereka yang masih hidup sehat di sana. Dengan banyaknya orang yang melakukan aktivitas seperti biasanya, dan juga banyak banget anak-anak yang bermain bersama teman-temannya. Nah, ketika Joel yang mengendarai kudanya dan dikawal oleh para pasukan tersebut, akhirnya Joel turun dari kudanya dan bertemu kembali dengan saudaranya Tommy yang sudah lama tidak bertemu selama bertahun-tahun lamanya semenjak mereka sudah berpisah ketika masih zaman-zamannya awal pandemik ini terjadi. How about we just talk this through? How about you shut the fuck up? Just looking for my brother, What's your name? Joel. Tommy! The fuck you doing? I'm here to save you. Akhirnya Tom yang melihatnya pun memeluk saudara tersebut, dan itu adalah momen yang sangat heartwarming banget, Pak, untuk persaudaraan mereka berdua sejak di awal episode, Pak. Wow, gile. Lalu kemudian Joel baru mengetahui bahwa ternyata adiknya Tom ini sudah menikah dengan istrinya yang bernama Maria Miller, yang dimana mereka akan memiliki keturunan pertama mereka. Dan Joel yang mengetahui hal ini pun turut senang atas adiknya yang akan memiliki keturunan. Dan inilah yang menjadi alasan utama kenapa Joel mendatangi saudaranya. Ternyata
mereka membutuhkan bantuan dari Tommy dan setengah pasukannya agar bisa membantu mereka menuju ke markas Firefly, tepatnya di Boston. Namun ternyata Tommy tidak bisa melakukannya karena harus stay dalam wilayah tersebut untuk menjaga istrinya Maria yang memang dalam kondisi hamil selama beberapa bulan terakhir ini. Joel yang baru mendengarkan hal itu seketika itu juga langsung kecewa karena dia berharap banget bahwa Tommy dapat membantunya sebagai keluarga. Namun nyatanya Tommy malah menolak dengan alasan yang sebenarnya cukup masuk akal, Pak ya. Sebenarnya Tommy juga sudah memberikan lokasi di mana markas Firefly ini berada, yaitu tepatnya berada di Universitas Colorado yang sudah dijadikan markas Firefly di sana yang dapat berbagai macam alat medis yang bisa membuat darah Ellie menjadi sebuah obat vaksin untuk menyembuhkan semua yang terinfeksi. Sementara mereka sedang berdiskusi, akhirnya Ellie membersihkan badannya dan rambutnya dipotong oleh Maria Miller, itu adalah istri dari Tommy. Dan mereka pun akhirnya sedikit berbicara mengenai keadaannya berada di sana. Dan Ellie sempat menanyakan mengenai memorial yang ditemukan di rumah Maria. Dan Maria pun akhirnya menjelaskan bahwa memorial itu diperuntukkan untuk anaknya yang bernama Kevin. Tapi masalahnya ada nama Sarah di sana. Nah, kita yang sudah menonton dari awal episode sudah jelas bahwa itu adalah nama dari anak Joel yang bernama Sarah yang tewas di tahun 2003 ketika awal pandemi ini melanda dunia saat itu. Ellie yang baru mengetahui hal itu, dia akhirnya memutuskan untuk mencari Joel dan berbicara dengannya. You were looking at the little memorial Tommy made? I'm sorry about your kids. It's okay. Sarah was Joel's daughter. We're not sick. We are not sick! Please don't. Come on, baby. I guess that explains him a little. Tommy was following Joel. Now come on. Grab your super fucking eggplant coat. Sementara itu, Tommy yang mendengarkan semua kisah Joel dari awal sampai akhirnya hingga dia bertemu dengan Ellie yang dikasih oleh Marlin untuk membawanya ke markas Firefly, dia langsung terdiam dan dia mengerti bagaimana situasi yang dialami oleh kakaknya Joel ini. Maka dari itu, Joel berubah pikiran dan memutuskan untuk menyerahkan Ellie kepadanya untuk membawanya ke Universitas Colorado agar dari Ellie bisa diproses dan dijadikan sebagai vaksin sebagai kunci untuk menyelamatkan dunia dari wabah virus ini, Pak ya. Nah, hal ini dikarenakan karena Joel sadar bahwa dia sudah tua dan gak mampu lagi untuk melindungi Ellie. Karena dari awal hingga akhir episode ke-6 ini, Joel selalu bertaruh sendirian untuk melindungi Ellie dari serangan para infected yang semakin ganas di setiap petualangannya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menyerahkan tugasnya ini kepada Tommy, saudaranya sendiri, karena dirasa dia masih mampu untuk melaksanakan misi berbahaya ini, Pak ya. Setelah Tommy tahu bahwa tujuan utama Joel itu adalah mengantarkan Ellie ke sana, akhirnya Tommy setuju untuk mengantarkan Ellie ke dalam markas Firefly itu, Pak ya. Tapi saat Joel masuk dalam sebuah kamar Ellie, dia melihat bahwa Ellie sangat kecewa kepadanya karena dia sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Joel kepada Tommy bahwa dia tidak akan bersama dengan Joel lagi. Nah, di sini Ellie sangat kesal karena dia itu udah menganggap Joel sebagai bapaknya sendiri, bahwa dia salah satunya orang yang mampu untuk melindunginya dan dia tidak pernah meninggalkan Ellie ini sendirian. Dan Ellie juga bercerita bahwa dia sudah kehilangan semuanya jauh sebelum dia bertemu dengan Joel dan Tess di awal episode. Nah, Joel yang meninggalkannya pun sudah memutuskan bahwa dia akan tetap meninggalkan Ellie dengan Tommy karena dia sudah nggak sanggup lagi untuk melindungi Ellie lagi akibat usianya yang sudah mulai menua. I have to leave her. Well, here's your chance to bring your kid into a better world. What's under her skin? They'll shoot her. Everybody I have cared for has either died or left me. So don't tell me that I'd be safe with somebody else. I would just be more scared. You're not my daughter. We're going our separate ways. Keesokan harinya, akhirnya Ellie terpaksa Joel untuk ikut dengannya dan mengantarkannya menuju ke Universitas Colorado dengan tumpangan seekor kuda dari pemberian saudaranya Tommy. Sekaligus juga Tommy memberikan sebuah arah yang cepat untuk pergi ke universitas tersebut, Pak ya. Lalu mereka berdua berpisah sekali lagi. Dan akhirnya mereka pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari perjalanan, akhirnya Joel dan Ellie selalu berbincang-bincang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Joel sudah sangat nyaman dengan Ellie dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Bahkan dia juga mengajarkan Ellie untuk menggunakan senapan besarnya. Dan momen inilah kedekatan Joel dan Ellie sebagai bapak dan anak semakin dekat hingga nggak terasa bahwa mereka sudah sampai ke Universitas Colorado. Namun yang aneh adalah tidak ada penjaga maupun tetap Fireflies yang berjaga di sekitarnya. Ketika Joel dan Ellie sedang memeriksanya, dia baru menyadari bahwa ada beberapa penjara yang sedang masuk ke dalam gedung itu. Dan Joel memutuskan untuk pergi bersama dengan Ellie dengan secara diam-diam agar mereka bisa menghemat amunisi mereka. Tapi tiba-tiba ketika mereka hendak pergi, salah satu penjara itu menikam tubuh Joel dengan pisau. Namun Joel berhasil membunuh terlebih dahulu penjara itu dengan mematahkan lehernya.
Nah, Joel yang terluka akibat tusuk tersebut akhirnya dibawa oleh Ellie dengan kudanya untuk pergi dari sana dan bersembunyi dari para penjara yang sedang mengejar mereka. Beberapa menit perjalanan di tengah badai salju, tiba-tiba Joel ambruk karena lukanya yang sudah makin parah. Ditambah lagi hawa dingin salju yang membuatnya tidak sadarkan diri. Nah, Ellie sadar bahwa dia sendirian, akhirnya dia terpaksa untuk menopang tubuh Joel sendiri dan merawatnya sampai dia pulih sambil mereka menunggu badai salju ini pun berhenti. Oke, begitulah alur cerita The Last of Us episode ke-6 ini. Yang bisa dibilang gak ada unsur survival dan mengerikan dari kemunculan infected, clicker atau bloater pak ya. Tapi mereka ini fokus ke pendalaman karakter antara Joel dan juga Tommy yang selama mereka ini gak pernah bertemu. Dan juga meningkatnya pendekatan Ellie dan Joel yang semakin menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ini sudah saling peduli satu sama lain secara slow pace dari awal sampai akhir episode ke-6 ini pak ya, seperti itu. Oke, wow, gila sih. Sekarang kita akan mulai breakdown detail apa aja kita temukan dan kita akan mulai bandingkan dengan versi gamenya. Jujur aja, ini adalah episode paling ngena antara chemistry Joel dan Ellie yang sudah semakin berkembang dan menuju puncaknya. Gua jujur nangis sih ketika ngeliat scene Joel dan Tommy ketemu lagi sih. Itu adalah scene paling memorial yang pernah gua dapat sih, karena itu juga terjadi di gamenya pak, dan itu ngena banget sih di hati gua sebagai para gamer ya. Oke, detail pertama yang kita temukan adalah ketika Joel dan Ellie sedang melakukan camp di sebuah gua. Nah, itu adalah sebuah adegan foreshadowing untuk game Last of Us Part 2, di mana di situ Ellie pernah mengatakan bahwa dia sangat mencintai astronomi. Dan itu akan terjadi di versi gamenya, di mana Joel membawa Ellie ke sebuah museum astrologi untuk menepati janjinya. After you. Oh! Dude, look at all these buttons. Yeah, I guess. Welcome to Earth. Selanjutnya kita diperkenalkan sebuah komunitas yang dipimpin oleh Tommy dan Maria Miller ketika menyelamatkan Joel dan Ellie di episode ke-6 ini pak ya, yaitu bernama Jackson Community, yang dimana sebenarnya komunitas ini dipimpin oleh Maria Miller yang bertempatan di Wyoming. Dan sebenarnya Jackson Community ini dalam game Last of Us Part 1 ini tidak berbentuk salju, malah cuma dataran tinggi biasa dan juga banyak banget genangan air hujan di setiap tanahnya pak. Jadi cuaca yang mereka itu update-nya itu kalau di versi live action mereka itu salju, sedangkan kalau di versi game itu cuman dataran tinggi biasa dan juga banyak banget genangan air yang ada di sana pak ya. Tommy! The fuck you doing? I'm here to save you. Tommy. Holy shit. How you doing, baby brother? God damn. Yeah. Runs things around here. You hungry? Starving. Selanjutnya, gue membahas Maria Miller yang sudah menjadi istrinya Tommy ini, dan juga dia tuh adalah pemimpin dari Jackson Community. Tapi di sini dia di retcon abis-abisan, Pak. Dimana kalau di versi gamenya dia tuh adalah orang kulit putih, sedangkan kalau di sini dia diganti menjadi orang berkulit hitam. Nah, retcon ini sama seperti Sarah, anak Joel, yang memang di versi gamenya sangat berbeda. Tapi untungnya dari segi acting dan kisah yang masih sama. Nah, sama seperti Maria Miller, gue melihat dari segi acting dan juga ceritanya ini mereka berdua sama. Cuma mereka itu di retcon aja dalam segi warna kulit segala macam ya, itu udah umum banget lah ya buat untuk para semua series adaptasi Amerika seperti itu sih. Oke, lanjut. Detail ketiga yang kita temukan adalah ketika Ellie marah kepada Joel karena dia akan meninggalkan Ellie untuk dititipkan kepada Tommy, karena dirasa Joel sudah tambah kelelahan dan dia nggak sanggup untuk melindungi Ellie. Sebenarnya ini adalah adegan sama, cuma yang berbeda adalah ketika Ellie tahu bahwa Joel ini akan meninggalkannya, akhirnya Ellie ini mencuri salah satu kuda dan keluar dari Jackson Community, dan itu membuat Joel dan Tommy mengejarnya hingga ada beberapa penjara yang tiba dan menyerbu mereka. Sedangkan di versi live actionnya, kemarahan Ellie kepada Joel ini terjadi hanya di Jackson Community aja. Itu pun terjadi di salah satu kabin mereka pak, seperti itu. Jadi Ellie ini nggak sampai keluar wilayah tersebut pak ya. Bagi gue harus ngomong adegan ini membuat gue merinding sih, karena sampai banget dari actingnya si Bella Ramsey sebagai Ellie. Well, kalau gue bandingkan versi Ellie versi gamenya, itu semuanya sama banget, emosinya sama, terus naskahnya juga sama, semuanya sama semua pak. Jadi gue merasa ini penulis naskahnya juga sangat ngerti banget dari versi gamenya pak, seperti itu. Wow, akurat sekali. Si paling akurat nih. Oke, lanjut. Everybody I have cared for has either died or left me. So don't tell me that I'd be safe with somebody else. I would just be more scared. You're not my daughter. We're going our separate ways. Everyone I have cared for has either died
or left me. Don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. And I sure as hell ain't your dad. We are going our separate ways. Detail keempat adalah sebuah adegan ketika Ellie meneriaki satu gadis yang mengintipnya ketika Ellie sedang makan di kantin Jackson Community. Nah, buat yang belum tahu, ini adalah setup yang pas untuk menuju ke Last of Us season kedua yang nantinya akan digarap oleh Joko Anwar katanya Pak ya. Dan karakter ini adalah Dina. Nah, Dina ini akan menjadi love interest dari Ellie di The Last of Us Part 2 di versi gamenya. Tapi kalau di versi live action, mereka ini langsung bertemu di sini. Cuma masih belum bisa berkenal lebih dekat Pak ya, seperti itu. Karena Dina ini dia tuh langsung kabur ketika dia melihat bahwa Ellie hadir di sana, seperti itu Pak ya. Oke, lanjut. Detail kelima adalah ada sebuah adegan di mana Joel dan Ellie diserang oleh para penjara ketika mereka berusaha kabur dari Universitas Colorado. Nah, ini sebenarnya mereka tuh bukan hanya penjara biasa, tapi mereka ini adalah grup kanibal yang akan dipimpin oleh David. Dan kayaknya di episode ke-7 mendatang, Ellie sambil merawat Joel yang terluka, dia juga akan bertemu dengan David yang akan menjadi ancaman utama nantinya. Well, kita lihat aja next episode-nya seperti apa. Karena di next episode, sepertinya Ellie ini akan merawat Joel yang sangat terluka sambil dia mencari berbagai macam suplai untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya kemungkinan Ellie ini akan bertemu dengan David untuk meminta bantuan. Tapi ternyata si David ini akan mengkhianati Ellie di akhir-akhir episode. So, kita tunggu saja Pak ya. Karena ini benar-benar akurat banget dengan apa yang terjadi di versi gamenya. Oke, itu saja mengenai detail dan perbedaan dari gamenya yang bisa kita temukan di Last of Us episode ke-6 ini. Nah, kalau kalian ada detail atau review kalian sendiri, tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu saja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung saja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.